Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ernawati selaku dosen mata kuliah Marketing Manajemen. Sebelum saya mempresentasikan ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Barnabas. Saya Nadia Nurul Aulia. Saya Nengdin Khasiah. Saya Dede Ibu Yunisi. Saya Hani Aryani. Saya ada tadi Mas Gabul Askar. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang memformulasikan media iklan untuk sosialisasi kepada konsumen. Latar belakang memformulasikan media iklan untuk sosialisasi kepada konsumen adalah proses merancang dan mengembangkan strategi serta konten iklan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, meningkatkan kesadaran dan mendorong interaksi konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan tujuannya yaitu akan disampaikan oleh Dede Ibu Yunisi. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek. Media iklan membantu memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen sehingga mereka menjadi lebih mengenal dan ingat dengan merek tersebut. Yang kedua, edukasi konsumen. Iklan dapat memberikan informasi tentang produk, manfaatnya, cara penggunaan, dan cara perbedaannya dengan produk lain, membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, membangun hubungan dengan konsumen. Iklan yang baik dapat menciptakan ikatan emosional antara merek dan konsumen, yang paling penting untuk loyalitas jangka panjang. Yang keempat, mendorong tindakan. Media iklan dirancang untuk mendorong konsumen melakukan tindakan tertentu seperti melakukan pembelian, mengunjungi website, atau mengikuti akun media sosial. Yang selanjutnya, menjangkau target pasar. Memformulasikan media iklan dengan tepat memungkinkan perusahaan untuk menjangkau segmen pasar yang diinginkan secara efektif. Yang selanjutnya, meningkatkan penjualan. Pada akhirnya, tujuan utama dari iklan adalah untuk meningkatkan penjualan dan profitabilitas perusahaan. Yang terakhir, memberikan informasi tentang promosi atau acara. Iklan juga berfungsi untuk menginformasikan konsumen tentang diskon, promosi, acara tertentu yang tidak bisa menarik perhatian mereka. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nengdin Khasiah. Yang selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada peningkatan kesadaran merek. Iklan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran tentang produk atau layanan sehingga konsumen lebih mengenal merek tersebut. Yang kedua ada komunikasi yang efektif. Media iklan memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang jelas dan menarik, memudahkan konsumen memahami manfaat produk. Yang ketiga ada menjangkau target pasar. Dengan memilih media yang tepat, perusahaan dapat menjangkau audiens yang spesifik dan sesuai dengan karakteristik produk. Yang selanjutnya ada mendorong keputusan pembeli. Informasi yang disampaikan melalui iklan dapat mempengaruhi keputusan konsumen, mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Yang selanjutnya ada membangun hubungan emosional. Iklan yang kreatif dapat membangun ikatan emosional dengan konsumen, menciptakan loyalitas terhadap merek. Seterusnya ada edukasi konsumen. Media iklan juga dapat digunakan untuk mendidik konsumen tentang fitur dan keunggulan produk, membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Yang terakhir ada feedback dan interaksi.
Iklan di media sosial atau platform digital memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen, memberi kesempatan untuk mendapat umpan balik. Sekian. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Nadia Nurul. Baik, selanjutnya ada jenis media iklan. Iklan dapat dibedakan berdasarkan jenis media yang digunakan, yaitu yang pertama ada iklan cetak, meliputi koran, majalah, poster, baliho, dan brosur. Yang kedua ada iklan elektronik, termasuk televisi, radio, dan media sosial. Yang ketiga iklan luar ruang, seperti billboard dan spanduk. Yang keempat ada iklan digital, iklan di website, iklan mobile, dan platform media sosial. Adapun jenis iklan berdasarkan fungsinya. Ada iklan pengumuman, iklan permintaan, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Yang pertama ada iklan pengumuman. Iklan pengumuman ini bertujuan untuk agar masyarakat mendapatkan informasi yang mengetahui tentang suatu kegiatan atau kejadian serta mampu menarik minat mereka. Contohnya seperti iklan majalah Imadi ataupun iklan di media sosial. Yang kedua ada iklan permintaan. Jenis iklan selanjutnya adalah iklan permintaan, biasanya berkaitan dengan lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena membuat iklan membutuhkan sebuah barang atau jasa dari orang atau pihak lainnya. Jadi, pihak pembuat akan memberikan penawaran dan mengajak audiens untuk mau bekerja dengannya. Yang ketiga ada iklan penawaran. Iklan ini berisikan penawaran mengenai sebuah produk atau jasa yang diberikan kepada masyarakat luas. Contohnya seperti iklan jualan makanan, iklan jualan minuman, ataupun iklan jualan kosmetik dan lainnya. Yang keempat ada iklan layanan masyarakat. Iklan ini kebanyakan mengiklankan yang menggunakan iklan ini adalah instansi pemerintah. Namun sedikit juga brand besar yang menggunakan iklan yang komersial, gunanya menyukseskan promosi mereka. Tujuan dibuat iklan tersebut ialah untuk memberikan dorongan, sosialisasi, peringatan, dan mengingatkan masyarakat tentang suatu hal tertentu. Contohnya dari iklan komersial adalah iklan mengenai pentingnya hidup sehat, bahaya narkoba, atau himbauan terhadap suatu wabah penyakit. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang strategi efektif. Strategi efektif untuk memformulasikan media iklan kepada konsumen meliputi beberapa langkah penting. Yang pertama, ada pilih platform yang tepat. Penentuan platform yang tepat akan menentukan audiens ataupun konsumen bagi produk yang kita tawarkan. Semisal untuk aplikasi Facebook, kebanyakan pengguna dari aplikasi tersebut adalah orang tua. Dan apabila konsumen yang kita tuju adalah anak muda, maka kita bisa menggunakan aplikasi seperti TikTok ataupun Instagram sebagai media untuk kita mengiklankan produk yang akan kita jual. Kemudian yang kedua ada analisis tujuan iklan, yang dimana menganalisis terhadap spesifik dari tujuan yang akan kita sampaikan kepada konsumen bisa meningkatkan brand awareness ataupun penjualan, dan hal itu juga sangat penting untuk merancang konten yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu buat konten menarik. Kita bisa menyesuaikan dengan tren pada era zaman sekarang. Kemudian yang keempat yaitu kelola anggaran secara efektif. Pada poin 4 tersendiri, rencanakan pengeluaran iklan agar pengeluaran dan dampak terhadap aspek pengiklanan ini sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Kemudian poin nomor 5 yaitu pantau dan evaluasi engagement.
analisis data interaksi untuk memahami respon konsumen dan menyesuaikan strategi. Bagaimanapun respon konsumen itu sangatlah penting untuk menilai dampak yang baik terhadap strategi yang sudah kita rencanakan itu berjalan dengan baik atau tidak. Baik, yang selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan dalam memformulasikan media iklan untuk sosialisasi kepada konsumen meliputi yang pertama, identifikasi target audiens. Memahami karakteristik dan preferensi konsumen yang beragam agar pesan iklan tepat sasaran. Yang kedua, persaingan yang ketat. Banyaknya merek yang bersaing memerlukan strategi kreatif agar iklan dapat menonjolkan di tengah keramaian. Yang ketiga, pembuatan pesan yang efektif. Menyusun pesan yang bermakna, unik, dan dapat dipercaya, yang sering kali sulit untuk dicapai. Yang keempat, anggaran iklan. Menentukan anggaran yang sesuai tanpa mencapai hasil yang diinginkan, serta mengelola frekuensi penayangan. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Memerlukan analisis data untuk mengevaluasi efektivitas iklan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Jadi kesimpulannya, memformulasikan media iklan untuk sosialisasi kepada konsumen meliputi beberapa hal penting yang harus diperhatikan: kejelasan pesan iklan agar pesan dapat tersampaikan kepada konsumen, pemilihan media yang tepat karena media yang berbeda maka audiensnya pun berbeda, serta cara penyampaian pesan harus menggunakan pendekatan rasional dan emosional supaya pesan yang disampaikan dapat menarik perhatian konsumen. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami mendapat manfaat dan mendapat ilmu yang baru. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.